Daun salam, daun sadar, yang jawab salam masuk surga. Yang jawab salam kita doain. Yang sudah haji, yang sudah umrah berangkat lagi. Yang belum haji, belum umrah, insyaallah berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma kadang-kadang manusia yang pilih-pilih kasih. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang Allah pasti dikasih oleh Allah Subhanahu. Nah, alhamdulillah guru kita sudah hadir, yakni Al-Habib Al-Zain Al-Habib Al-Taf. Jadi ceramah saya gak lama-lama, kita sambut dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tak lupa salawat dan salam, mari kita senyumkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari
para alim ulama, para habaib, para jengan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, juga segenap pengurus dan ketua panitia Isra Mi'raj dan DKM Masjid Al-Munawwarah, juga para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak menyebutkan kertas yang ada di sini karena Habib guru kita sudah hadir. Ini artinya pertanda ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tungkaripit tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tungkaripit tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Bu, sudah cium tangan suami belum? Sudah. Insya nanti guru kita, habaib, para kiai, para ulama, ada jamaah, ada santri, kita lihat ciumannya bolak balik, betul. Yang coklatnya pundaknya dicium, kemudian yang dalamnya telapaknya pun dicium. Nah ini artinya apa? Santri murid minta redo ulama, minta redo habaib, minta redo kiai, dan kita sebagai ulama, sebagai habaib, sebagai guru, maka pun minta redo kepada para jamaah, betul. Artinya apa? Saling halal menghalalkan, saling doa mendoakan, saling maaf memaafkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi pada asar udah berangkat dari Tangerang. Jadi saya tinggal di Tangerang, di kota Tangerang. Pada asar udah berangkat, nyampe di Masjid At-Taqwa. Itu maghrib, sholat di sana, isya di sana. Setelah itu jam 8 lewat sedikit rumah pengajian Ebul Yahya, dan kemudian tadi jam 9 kurang saya berada di dalam sana. Kemudian saya bergabung di tempat ini. Mudah-mudahan kita kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu sudah malam, guru-guru kita habaib sudah hadir. Perlu kita ketahui dan kita bertahu bersama bahwa Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ini bicara tentang Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dari konteks ini bicara Isra, saya bicara Masjid Al-Munawwarah. Kenapa? Ada 3 rumah Allah yang nanti lebih dulu masuk surga. Masjid Al-Munawwarah nanti nyusul belakangan. Alhamdulillah. Di antara yang 3 lebih dulu masuk surga, ini ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Nah kemudian nanti Masjid Al-Munawwarah masuk surga.
maka akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Siapa di antara 3 orang nanti yang akan mendapatkan syafaat Masjid Al-Munawwarah? Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Saya mau tanya boleh deh. Punya HP? Punya HP? Punya. Saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau baru bangun tidur, yang dipegang HP apa Al-Quran? Lama mana pegang HP sama pegang Al-Quran? Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau kita sakaratul maut, kalau kita sudah meninggal dunia, mau dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Tadi mendengarkan kajian Ustadz Iqbal Fauzi. Suaranya enak gak tuh? Setiap huruf Al-Quran adalah doa. Setiap huruf Al-Quran adalah mukjizat. Setiap huruf Al-Quran adalah pertolongan. Setiap huruf Al-Quran adalah kemudahan. Setiap huruf Al-Quran adalah hidayah. Setiap huruf Al-Quran adalah petunjuk. Karena itu rajin-rajinlah kita membaca Saya tanya lagi, mau baca apa dibacain? Mau ngaji apa diajiin? Mau berangkat sendiri ke alam Munawwarah apa dianterin? Berangkat sendiri. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Lebih baik sendal pernah hilang di Masjid Al-Munawwarah daripada sendal tak pernah hilang di Masjid Al-Munawwarah. Artinya apa? Bukan cuma lewat masjid, tapi masuk masjid. Kenapa ada orang waktu hidupnya nggak pernah masuk masjid, udah mati pengen masuk masjid? Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen di tahlil. Waktu hidup nggak pernah ngaji, udah mati pengen diajiin. Waktu hidup nggak pernah doa, udah mati pengen di doain. Nah karena itu, ayo dengan Isra Mi'raj, perjalanan dari masjid ke masjid. Setelah Isra Mi'raj, maka pengajiannya semakin penuh. Amin. Salat 5 waktunya jamaahnya semakin banyak. Amin. Remajanya rajin, orang tuanya rajin. Kenapa? Satu langkah kita menuju masjid maka bernilai sedekah. Satu langkah kita menuju masjid maka itu artinya apa? Dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu. Satu langkah kita menuju masjid maka dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah kembali, 3 golongan nanti yang akan mendapatkan syafaat Masjid Al-Munawwarah. Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Al-Munawwarah. Mereka yang nyumbang lantainya, keramiknya, mereka yang nyumbang karpetnya, batanya, pasirnya, baik dengan uang yang 100.000, sejuta dan berjuta-juta. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Ini golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat pertolongan Masjid Al-Munawwarah adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran Masjid Al-Munawwarah. Saya tanya nih, Isra Mi'raj perlu duit nggak? Perlu.
Sholat Jumat khotibnya tuh kegiatannya perlu duit nggak? Perlu. Buka puasa nanti Ramadan di sini perlu duit nggak? Perlu, betul. Pengajian harian, mingguan, bulanan, nuzulul Quran, Idul Adha, Idul Fitri, lampunya bisa terang, kerannya bisa mengalir airnya, kemudian karpetnya bisa wangi, kipas angin AC bisa muter. Itu karena ada orang yang berinfak untuk kemakmuran Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Sudah berapa? 2. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat pertolongan Masjid Al-Munawwarah adalah orang yang memakmurkan Masjid Al-Munawwarah. Mereka yang sholat 5 waktu, mereka yang iktikaf, mereka yang zikir, mereka yang nanti di bulan puasa, di bulan Ramadan nanti yang mengisi ibadah-ibadah di Masjid Al-Munawwarah. Nah, mudah-mudahan 3 golongan ini kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin Allahumma. Bu, kalau pusing-pusing sedikit datang ke pengajian, berangkat aja. Ibu, dengeran nggak suaranya? Ya, kalau kakinya asam urat, ya, kalau kakinya agak sakit, udah berangkat aja ke pengajian. Insya Allah penyakit dari Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, sekarang saya kasih tahu nih, yuk trik supaya sakitnya pusing sedikit. Kalau ada pengajian kita datang, sakitnya bisa sembuh. Ibu, yuk tarik nafas ibu, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi, lepas. Enak bu? Kalau masih pusing juga, tarik tunai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang pertama bicara Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, kemudian yang kedua sedikit tentang Mi'raj. Mi'raj artinya apa? Perjalanan dari alam bumi, alam bawah, naik ke alam langit. Dimulai dari Masjidil Aqsa, naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh. Di sana Nabi berjumpa, ditunggu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihis. Nah, kemudian Nabi menuju Sidratul Muntaha. Di tempat itulah 70.000 malaikat setiap hari melaksanakan sholat. Kemudian menuju yakni Baitul Ma'mur, tahta Allah, sehingga sana Allah bertemu di hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah perintah salat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, ini pengantarnya sedikit tentang Mi'raj. Ada konteks ini, izin saya menyampaikan sedikit tentang Mi'raj, bicara tentang sholat. Saya mau tanya lagi, manusia tidak sama dengan binatang, betul? Malaikat pun tidak sama dengan yang namanya binatang. Manusia punya akal, manusia punya pikiran, manusia punya nafsu. Makanya jangan heran tuh, laut dipagar. Ya, ada bahasa apa tuh dewa? Dulu penjajah takut sama bambu runcing, sekarang pejabat takut sama bambu.
Ibu ya. Nah, dari konteks ini saya sedikit akan menyampaikan tentang sholat. Tadi apa? Manusia punya akal, manusia punya pikiran, manusia punya nafsu. Sementara malaikat punya akal, punya pikiran, tapi tidak punya nafsu. Gak kepengen malaikat jadi presiden, gak kepengen malaikat menguasai laut. Kenapa? Malaikat itu disuruh urus rezeki, rezeki yang diurus. Disuruh urus kematian, tugasnya untuk kematian. Ini yang namanya malaikat. Punya akal, punya pikiran, tapi tidak punya nafsu. Nah, sementara binatang punya akal tapi tidak punya pikiran, punya akal tapi punya nafsu. Sekarang kalau begitu, manusia dengan binatang beda apa sama? Beda. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, monyet sholat nggak monyet? Monyet sholat nggak monyet? Nggak sholat. Jadi kalau di rumah tangga bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya tidak sholat, berarti orang tua ngempanin istrinya sholat, anaknya sholat, suaminya tidak sholat. Jadi kalau begitu ibu tidur sama bapaknya, tapi di sini mah insya Allah ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 47 dijelaskan, satu kali di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Berarti kalau ada orang isanya out, maghribnya out, subuhnya out, asarnya out, zuhurnya out, 5 kali dia tidak sholat, maka sebanding 5000 tahun di dunia. Sepanas-panas api neraka itu 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Panasnya api di dunia itu warnanya yang kebiru-biruan. Saya mau tanya, Los Angeles kemarin kebakaran warnanya merah atau kebiru-biruan? Merah. Ada rumah terbakar merah, ada mobil terbakar merah. Sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di di neraka itu. Nanti Allah kasih minuman gratis, namanya zakum, buah zakum, dikasih gratis oleh Allah untuk penghuni neraka. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka ususnya akan hancur. Di neraka nanti dikasih minuman namanya hamim, yakni air yang sangat mendidih, yang sangat panas, yang apabila diminum maka ususnya akan terputus. Karena itu jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Nah, penutup tentang sholat. Pertama, penutup tentang sholat. Boleh pantun nggak? Boleh pantun? Boleh. Bu, jangan duduk di depan pintu. Lihat debu, ambillah sapu. Hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, penutup yang pertama tentang sholat. Ayo kita cek kualitas iman kita, derajat iman kita dengan yang namanya sholat. Kenapa? Yang namanya kualitas iman
ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Nah kira-kira kita yang mana nih? Yang sedang, yang lemah, atau yang kuat? Iman yang kurang, iman yang lemah. Azan subuh jam berapa? Atau setengah 5. Azan subuh jam setengah 5. Subuh jam setengah 5 sudah azan. Waktu azan sholat subuh, sholatnya jam setengah 6. Sholat subuhnya jam 6. Seandainya ada, maka ini iman yang lemah, iman yang kurang. Kemudian yang kedua, iman yang sedang, iman yang menengah. Siapa mereka? Azan maghrib berkumandang di Masjid Al-Munawwarah, lalu dia mendengar dari rumahnya, dia bergegas untuk menuju Masjid Al-Munawwarah, maka ini artinya iman yang menengah, iman yang sedang-sedang saja. Kenapa? Contoh gini deh, tadi Bapak aparatur pemerintah sambutan, beliau dinas di kedesaan, masuknya kerja jam 8 pagi. Beliau berangkat setengah 8 dari rumah, ngantor sampai di tempat kedesaan jam 8 pagi. Maka ketika dimulai kerja jam 8 pagi, itu namanya karyawan yang standar. Betul? Kelurahan yang standar. Kenapa? Memang waktu kerjanya, waktu masuknya adalah jam 8. Betul? Nah kemudian iman yang kuat, iman yang tinggi. Siapa mereka? Subuh jam setengah 5, jam 4 sudah sampai di Masjid Al-Munawwarah. Bukan sholat subuh nungguin dia, tapi dia nungguin sholat subuh. Dia sholat sunnah yang lain-lainnya, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berselawatan. Nah ini iman yang kuat. Ke warung beli ketan, ketanku dapat diambil teman. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, tapi momentum tingkatkan iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita yang tadinya lemah kurang menjadi sedang, amin. Yang sudah sedang imannya menjadi kuat, amin. Allahumma. Ini penutup yang pertama tentang sholat, yakni tentang derajat iman kita terbagi 3. Mudah-mudahan iman kita adalah iman yang meningkat, amin. Allahumma amin. Dan penutup yang kedua, di kampung apa Pak? Bubulang, Bojong Pulau, Bojong Kulur. Ya. Saya mau tanya nih, kampung Bojong Kulur, pernah nggak lampunya malam mati dari PLN? Pernah? Sering. Ketika lampu kita mati malam, malamnya dadakan dari PLN, maka gelap tambah gelap. Betul? Ketika rumah kita mati listriknya malam, dadakan dari PLN, maka gelap tambah gelap. Ketika itu kita dengar ada desi suara ular masuk ke dalam rumah kita, panik nggak? Takut nggak? Betul? Cari jendela untuk melompat, cari pintu untuk keluar, dan kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita. Betul? Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Saya mau tanya, ketika kita dikuburin, gelapnya sebentar apa selama-lamanya? Gelapnya sebentar apa selama-lamanya? Gelapnya selama-lamanya. Apabila di dalam kubur itu yang gelap
selama-lamanya ada ular masuk ke dalam kuburan kita, apakah ada pintu untuk keluar? Apakah ada jendela untuk melompat? Masihkah kita berkata teriak tolong-tolong? Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita betul. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ceramahnya jangan panjang, karena ada habaib yang akan ceramah lagi. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.